Selamat datang guys di channel yang informatif dan komunikatif ini. Sekarang kita masuk ke pintu arah ke Gedung Songo, dan ini adalah gapura yang baru yang merupakan ikon dari pintu masuk ke arah Candi Gedung Songo. Dan ini juga pintu masuknya terminal baru ke arah Gedung Songo dan ke arah taman rekreasi dari Seleucia. Oke guys, kita lanjut perjalanannya. Kita menyusuri samping dari bangunan terminal. Juga terimbas dengan kondisi baru dengan adanya terminal baru ini. Dan yang kita lihat ini itu bagian belakang dari terminal, guys. Bagian belakang dari terminal ini merupakan taman rekreasi bunga Seleucia. Jadi antara terminal yang baru ini dengan taman bunga Seleucia
bersebelahan. Jadi dimungkinkan para penumpang yang transit ke terminal ini bisa jalan kaki menuju Taman Rekreasi Bunga Selosia. Dan jaraknya lumayan dekat, sekitar 5-10 menit jalan kaki. Bangunan dari terminal ini dan yang ke arah kanan kembali lagi ke pintu masuknya. Oke, dilanjut dulu guys. Kita sudah sampai pintu keluar, dan yang ke arah kiri menuju ke Taman Rekreasi Bunga Selosia dan ke arah Candi Gedung Songo, dan yang ke arah kanan menuju pintu keluar. Oke guys, lanjut, kita sudah sampai ke pintu keluar dari terminal baru. Kita lanjut menyusuri ke arah Selosia dan Gedung Songo dengan berjalan kaki. Lalu lintas di sini
Kalau hari-hari biasa
Lanjut guys, ini kondisi jalan yang ada di depan dari terminal baru yang akan diresmikan oleh pemerintah. Lumayan rame, tidak macet tapi lancar. Yang ini arah dari Bandungan Sampurkan guys, dan yang situ arah dari Sumowono yang mau menuju ke Bandungan. Menurut kabar yang beredar, jalan sekitar menuju ke arah Gedung Songo ini mau ada pelebaran jalan. Jadi kemungkinan jalannya akan bertambah menjadi lebar, dan info ini merupakan info dari pemerintah daerah setempat dan para pemilik lahan yang terkena pelebaran jalan sudah mendapatkan informasi berkenaan dengan adanya pelebaran jalan Bandungan Sumowono. Oke guys, kita lanjut jalan-jalannya menyusuri jalan menuju ke arah pintu masuk ke arah Gedung Songo, Candi Gedung Songo, maupun ke arah pintu masuk Taman Selosiah. Bandungan perkembangannya cukup pesat guys, dari 5-10 tahun sebelumnya. Kondisinya sekarang cukup ramai, dan sudah banyak toko maupun tempat warung makan dan tempat belanja berdiri di sekitar pintu masuk ke arah Candi Gedung Songo maupun ke terminal yang baru. Berikut penampakannya guys. Dan gambar video ini saya ambil sekitar pukul 5:30 sore. Di depan sana merupakan pompa bensin dari Candi Gedung Songo yang ada di bawah, dan tepatnya di depan terminal baru yang akan segera diresmikan.
Biasanya guys, jalanan ini cukup macet, tapi sekarang agak lancar. Mungkin terkendala dengan adanya pandemi COVID-19 yang mempengaruhi orang-orang untuk bepergian wisata ke Bandungan. Berikut guys, penampakan mini cafe yang ada di sekitaran Terminal Baru. Bandungan perlahan tapi pasti bertransformasi menuju kota wisata, dan diharapkan menjadi ikon wisata puncak seperti yang ada di Bogor. Jakarta dan Bogor punya puncak, Semarang punya Bandungan. Lima sampai 10 tahun yang lalu guys, di sini masih sering ada kabut, apalagi kalau di sekitaran bagian bawah dari jalan menuju ke Candi Gedung Songo itu menjelang sore hari sering terjadi kabut. Tapi sekarang sudah jarang terjadi, mungkin karena adanya perubahan iklim yang mempengaruhi, sehingga cuacanya tidak sedingin 5 sampai 10 tahun yang lalu. Berikut guys, penampakan lalu lintas sore hari depan Terminal Baru dan arah menuju Gedung Songo. Oke guys, lanjut lagi jalan-jalannya. Berikut adalah jalan-jalan ke tempat penjualan bunga yang ada di samping dari Taman Selosya dan samping dari Terminal Baru yang akan diresmikan. Untuk menyegarkan mata, saya ajak jalan-jalan menikmati indahnya bunga dan tanaman hias yang ada di sekitar Taman Selosya dan Terminal Baru. Harga tanaman di sini cukup murah guys, tidak terlalu mahal.
Untuk palem merah seperti ini, mereka mematok harga sekitar 200-an ribu. Berikutnya ada penampakan dari pepaya bulung yang batang daun sama buahnya kelihatan ungu kebiru-biru keungu-unguan, dan katanya bisa buat obat. Jalan-jalan pagi hari di sekitar penjual tanaman hias membuat mata menjadi segar melihat-lihat bunga-bunga yang indah dan tanaman-tanaman yang membuat mata menjadi segar. Dan di depan itu adalah Taman Celosia, guys, di seberang jalan dari tempat penjual tanaman hias ini. Dan untuk yang palem merah seukuran kecil itu sekitar 200-an ribu, guys. 200 sampai 250 ribu. Nah, itu di seberang jalan sudah merupakan tempat dari Taman Celosia. Pemandangannya cukup bagus, guys. Dan yang ini adalah jalan menurun ke arah pintu keluar dari Gapura Candi Gedung Songo yang menuju ke terminal baru. Di tempat sini biasanya rame pada hari Sabtu sama Minggu. Banyak pengunjung yang datang dari berbagai tempat, karena di sini merupakan tujuan wisata hijau dan masih asri hawanya. Di samping itu ada cagar budaya dari peninggalan Candi Gedung Songo. Berikut, guys, tanaman yang cantik jenis keladi sama jenis keladi apa itu, bagus. Dan yang sebelahnya keladi jenis namanya orang menyebut Amazon. Dan harganya cukup mahal, guys. Untuk keladi Amazon ini mereka mematok harga sekitar 70.000. Dan yang ini ada keladi putih dan ada keladi tricolor
dan keladi merah. Sekarang jenis keladi mulai terangkat harganya guys, sejak booming aglonema yang harganya sampai gila-gilaan, dan yang ini jenisnya jenis anthurium. Yang ini anthurium yang lokal. Harganya tidak terlalu mahal guys, kalau bisa menawar akan sedikit agak murah untuk jenis tanaman hias. Sekarang banyak yang diburu itu adalah jenis keladi, tanaman hias jenis keladi. Harganya sekarang sudah merangkak, mulai naik. Dan ini adalah bunga amaril guys. Ada banyak jenis tanaman hias yang dijual di sini, di sekitar, tepatnya di samping seberang jalan dari terminal baru. Dan kebetulan saya bersama istri sedang mencari tanaman hias jenis keladi Amazon, dan kebetulan dapat harga yang agak miring, tapi dengan kondisi daun yang kurang bagus, jadi harganya bisa agak turun drastis. Tapi kalau bisa merawat, nantinya akan tumbuh menjadi lebih bagus. Dan ini adalah keladi putih tisu. Yang habis dibeli dari perburuan tadi pagi. Saya bersama istri sedang mulai mengembangbiakan jenis tanaman hias jenis keladi sama jenis aglonema. Berikut jenis keladi yang didapat dari perburuan mencari tanaman hias. Dan ini adalah tricolornya guys. Ini harganya lumayan, daun 1, 2 kisaran 15 sampai 30-an ribu. Dan yang ini adalah keladi wayang guys. Ini harganya cukup mahal guys, daun 1 kisaran sekitar 50 ribuan. Penampakannya cukup bagus.
dan harganya merambat naik seperti waglunima. Lanjut guys, kita jalan-jalan menyusuri pedagang tanaman hias. Ini jenis palem merah yang bagus-bagus. Saya sudah lama mau membeli tanaman palem merah lagi karena yang di rumah tiba-tiba mati diserang sama serangga. Iman-iman jenis sudah tingginya hampir 1,5 meter lebih, tiba-tiba daun mengering. Mungkin diserang kayak sejenis serangga pengerat. Dan yang kecil-kecil untuk anak-anaknya ya syukur masih hidup, mudah-mudahan tidak ikut mati. Dan jenis tanaman palem yang saya suka itu memang jenis palem-palem merah seperti ini, apalagi kalau batangnya itu sampai merahnya merah menyala. Dan untuk seukuran segini mereka mematok harga sekitar 350 sampai 500.000 guys, tergantung besar sama tingginya tanaman palem merahnya ini. Nah, itu adalah pemiliknya, bapaknya itu. Palemnya cukup bagus-bagus, koleksinya banyak banget. Dan yang ini harganya sekitar 300-an guys, 150-an, tingginya 2 meteran lebih. Harga yang agak murah sekitar 150-an sampai 200-an, tapi ya kecil, tingginya sekitar 1 meteran sampai 1,5 meter. Dan saya dilihatkan oleh pemiliknya tanaman palem merah yang harganya sekitar 150-an sampai 200-an ribu, ya memang cukup kecil. Nah itu guys penampakannya. Jenis palem merah memang identik palem yang eksotis dibandingkan dengan palem-palem lainnya seperti palem kuning, palem botol, palem sikas, palem sadin, palem putri, maupun palem yang lainnya. Konon katanya palem merah itu di daerah Sumatera sana itu untuk tanaman penangkal ilmu hitam dan ilmu negatif
Kali atau seket Pak. Jenis palem-paleman cukup bagus bila ditanam di halaman depan rumah guys, dan bisa menyerap polutan-polutan dan polusi dari udara di sekitar rumah kita, sehingga menjadikan halaman depan rumah kita menjadi lebih sejuk dengan adanya tanaman palem hias seperti ini. Ini guys, tempat gazebo minyak yang enak Pak, memberi Pak adem gitu. Ada taman air terjun mininya bagus dengan bawahnya dikasih ikan koi. Cukup kreatif bapaknya. Sebelahnya buat gazebo dan sebelahnya lagi untuk taman mini kecil. Kelihatan indah. Oke guys, lanjut lagi. Sini memang banyak jenis palem-paleman yang dijual. Yang berikut adalah penampakan dari palem sikas guys, yang sudah besar. Ini saya tanya mau dijual sekitar 1 jutaan guys, dengan ukuran sebesar tuh. Palem sikas sih cukup bagus buat center point taman. Di sekeliling bagian bawahnya dikasih tanaman kecil-kecil, tanaman hias, dan tanahnya dibersihkan sehingga tampak lebih. Oke guys, untuk jalan-jalan melihat palem merahnya sampai di sini dulu. Oke, lanjut lagi guys. Kita jalan-jalan melihat bangunan baru untuk pasar baru dari Bandungan. Pasar lama yang ada di atasnya akan segera dipugar untuk dijadikan taman dan para pedagang akan dipindah ke sini semuanya. Bangunan pasar baru ini memang diperuntukkan untuk para pedagang pasar yang ada di Bandungan, di pasar lama itu, yang banyak berjualan di pinggir jalan sehingga membuat kemacetan panjang yang mengakibatkan jalan dari Bandungan ke Sumowono atau sebaliknya dari Sumowono mau ke Bandungan jadi tersendat untuk hari-hari libur dan hari-hari Sabtu Minggu yang merupakan hari yang cukup
ramai pengunjung dari berbagai daerah di Jawa Tengah yang mau berwisata ke Bandungan. Penampakan dari pasar baru ini kelihatan megah sekali, guys. Bagian bawah diperuntukkan untuk kios berdagang, dan untuk yang bagian atas kemungkinan untuk pasar kuliner kalau nggak salah, guys. Dan lokasinya ini dari pasar yang lama cukup dekat, perkiraan sekitar 300 meteran, guys, dari pasar yang lama sebelah. Kalau dilihat dari sini, ini adalah bagian belakang bangunan pasar yang berbatasan dengan pemukiman penduduk sekitar pasar. Bangunannya minimalis tapi bagus banget, guys. Dan ini belum diresmikan juga, sama seperti dengan terminal baru yang ada di sekitar pintu masuk mau ke arah Candi Gedung Songo dan Taman Bunga Selosia. Itu Doni ya. Dan bangunan pasar sama terminal bawah di Bandungan sama terminal atas yang ada di arah sekitar Gedung Songo merupakan satu paket bangunan baru, dan ini akan merubah wajah Bandungan menjadi lebih maju dengan adanya bangunan-bangunan baru yang terlihat seperti sekarang ini, dan diharapkan Bandungan akan semakin berkembang maju untuk menjadi kota wisata Jawa Tengah. Masih sepi, guys, karena belum ada pedagang, dan karena memang belum diresmikan. Areanya cukup luas sekali, dan untuk area parkir juga luas. Nah, berikut adalah penampakan pemukiman penduduk yang ada di belakang bersebelahan dengan bangunan pasar yang ada di belakang, dengan dipisahkan oleh jalan kampung. Bangunan pasar ini cukup menarik, guys, karena permainan warnanya yang cukup bagus. Berikut adalah tampak depan dari pasar baru dari Bandungan. Ini adalah tampak depannya, guys, yang
ke kiri itu adalah arah ke Pasar Bandungan Lama. Dari depan kelihatan megah sekali. Dengan adanya bangunan pasar yang baru ini, diharapkan sekitaran Jalan Bandungan atas sampai dengan arah ke Candi Gedung Songo, lalu lintas menjadi lancar dan tidak macet lagi. Dan dengan adanya tempat baru ini, maka kesemerawutan dari pedagang-pedagang yang ada di pinggir jalan di sekitaran Pasar Lama Bandungan akan mendapatkan tempat baru sehingga tertata dan kelihatan lebih rapi. Dan yang menuju ke Ambarawa, guys. Jalan yang di sini memang sudah cukup lebar, guys. Mudah-mudahan satu paket Pasar Baru Bandungan, terminal baru arah Songo sama terminal baru Bandungan yang bawah segera diresmikan, sehingga Bandungan dengan wajah baru dan penataan yang baru akan kelihatan lebih bersih, lebih tertata, dan lalu lintasnya lebih lancar, tidak semua rawit lagi seperti sebelum-sebelumnya. Oke guys, kita lanjut ke tempat terminal baru yang berdekatan dengan dari Bandungan ini, sebelah atas dari pasar ini tempatnya. Sekitar 100 meteran guys dari pasar ke atas terminal baru Bandungan. Oke guys, berikut adalah penampakan dari terminal angkot dan terminal transit untuk para penumpang. Bangunannya sudah jadi tapi ditutup karena belum diresmikan. Bentuk dari bangunan terminal bawah Bandungan ini hampir mirip dengan terminal bagian atas yang ke arah Candi Gedung Songo.
juga hampir mirip. Dengan adanya terminal baru ini diharapkan penataan ulang untuk kendaraan angkut yang ada di Bandungan semakin lebih tertata dan lebih rapi. Kita lanjut ke perempatan pasar lama, guys. Kondisinya lalu lintas macet karena sepanjang tepi jalan banyak dibuat untuk berdagang dan lalu lalang orang yang berbelanja cukup ramai sehingga mengganggu lalu lintas pengguna kendaraan bermotor. Jalannya cukup sempit, guys, di sini karena di sinilah simpul kemacetan utama jalan Bandungan Sumowono. Kemungkinan dengan nanti dibongkarnya pasar ini untuk dijadikan taman kota, maka diharapkan lalu lintas bisa berjalan lancar tanpa tersendat lagi. Oke, guys, lanjut lagi. Kita akan melihat kemacetan yang ada di sekitar Tahu Serasi yang sering macet karena imbas dari kemacetan yang ada di pasar tadi menimbulkan kemacetan yang cukup panjang sampai dengan sekitar Tahu Serasi. Berikut, yes, penampakan antrian kendaraan yang macet dari arah Jalan Sumowono mau menuju ke Bandungan, sedangkan yang dari arah Bandungan mau ke Sumowono cukup lancar dan tidak terjadi kemacetan. Oke, guys, itulah sekedar cerita mengenai Bandungan yang bertransformasi menuju perubahan, dan Bandungan akan menjadi kota wisata yang menjadi andalan wisata Jawa Tengah. Bandungan ikon wisata puncak milik warga Jawa Tengah.
menjadi kebanggaan dan menjadi tujuan wisata utama di Jawa Tengah. Bandungan berbenah diri menuju kota wisata yang menjadi harapan bagi warga semuanya menggantungkan impian, harapan, dan keinginan untuk maju.